Bumerak, George itu cuma anggota pinggiran grup elang, tapi sombongnya sudah kayak raja. Kelihatan sekali. Grup elang sekarang sudah busuk total. Harusnya kita... Bukan kita, tapi kamu. Sekarang kamu itu pengawas Jorban, dihormati semua orang. Lagian dulu, kamu juga pernah di grup elang. Harusnya kamu paham mereka. Kenapa kamu nggak bisa mengurusnya? Itu semua salah Tom. Licik sekali dia. Sudah, kalian pergi saja. Sekarang aku cuma mau temani anakku. Pak Carl, semua info soal keluarga Smith sudah diblokir sama Will. Yang bisa didapat cuma yang di pesta kemarin. Ada seorang wanita misterius. Will sudah hancurkan semua kekuatan George karena wanita itu. Wanita? Siapa dia? Belum jelas, tapi katanya dia punya anak perempuan. Anak ya. Bagus, itu bisa dipakai. Urus semuanya. Siap, saya mengerti. Will Cruz di sini. Hormat pada Bumerak. Hormat pada Bumerak. Hormat pada Bumerak. Hormat pada Bumerak. Pak Will, itu Pak Will. Apa? Pak Will, dia pengawas Jorban, orang nomor 2 di sini. Ternyata dia orangnya. Buang semua bajingan ini. Jangan kotori mata Bumerak. Ampun Pak Will, aku salah. Will, kenapa kamu kesini? Bumerak. 15 tahun lalu, waktu Anda keluar dari grup elang, sekarang grup elang di bawah Tom, sudah jadi geng jahat. Seenaknya, sewenang-wenang buat orang marah sekali. Aku mohon Bumerak bisa kembali pimpin grup elang, biar warga Jorban bisa hidup tenang. Urusan bersihkan penjahat, itu tugasmu sebagai pengawas. Itu bukan urusanku. Tapi, Sekarang aku cuma mau hidup tenang sama anakku. Kalian pergilah. Ayo. Pak Will, aku sudah selidiki anak Bumerak sekolah di sekolah internasional Jorban. kasih tahu kepala sekolah, dia harus jaga baik-baik anak Bumerak. Siap. Lari sana. Ayo lari Diam sana. saja. Lari. Ayo. Kemarin sombong kan? lari. Hah? Diam saja. Ayo. 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 Ini. Nggak ada kasihan sama perempuan. Ada yang bilang, kemarin diajak main, kenapa malah nolak? Sudah dewasa, masih sok polos. Dasar jalang, berani gigit aku. Kalau aku sudah incar sesuatu, gak ada yang bisa kabur. Apa? Mampus kamu! Hajar dia! Halo, Bu Wanda. Ibu Rosi, cepat ke sekolah. Anakmu ada masalah. Rosi kenapa? Bu, Kamu perempuan gak tahu malu menggoda anakku ya? kamu siapa berani memukul anakku? Rosi, kamu nggak apa-apa kan? Dia nggak apa-apa. Yang celaka itu anakku. Coba sini lihat dulu. Lihat ini, lihat tangan anakku digigit sama anakmu. Keluarga kalian ini digigit anjing gila ya? Rosi, coba bilang ke ibu apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi? Dia tulis surat cinta ke anakku, tapi ditolak. Dia paksa terus, lalu gigit anakku. Dasar nggak tahu malu. Jaga omonganmu ya. Rosi, apa benar begitu? Apa maksudmu jaga omongan? Hah? Memangnya aku salah? Aku salah ya? Ibu Rosi, sikap apa itu? Jelas-jelas anakmu yang salah. Bukannya minta maaf, malah berani ngomong kayak gitu ke Bu Hana. Dengar ya, ini masalah cukup berat. Kalau nggak dibereskan, anakmu bisa dikeluarkan. Anakmu bisa dikeluarkan. Apa kamu bilang? Dikeluarkan? Kalau nggak dikeluarkan, bisa bahaya. Hah? Yang lain bisa celaka. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan hina anakku. Wanita ini berani ngomong kasar ke Bu Hana. Kamu tahu dia siapa? Suaminya itu George Smith, orang paling kaya di Jorban. Berani melawannya, kamu cari mati.
Bibi, memang dia yang menggoda aku. Kalau bukan perempuan jalang, lalu apa lagi? Hah? Nak, ingat baik-baik ya. Orang kayak dia cuma pantas hidup di bawah. Jauhi dia, biar nggak ketularan bau miskinnya. Keterlaluan. Keterlaluan. Ibu, jangan. Ini semua salahku. Salahku. Rosie, jujur sama ibu. Mereka mengancam kamu ya. Rosie, jangan diam saja. Bilang, kasih tahu ibu, kamu memang tulis surat cinta. Coba bilang! Ibu Rosie, semua sudah jelas. Anakmu sudah akui sendiri. Jadi apa maumu sekarang? Aku tahu sifat anakku. Aku nggak percaya dia mau menulis surat ke laki-laki. Jangan sok tahu ya. Dia itu cuma mau deketin keluarga Smith. Masih muda tapi mata duitan. Sudah aku bilang, jaga mulutmu itu. Kamu berani memukulku? Berani pukul ibuku! Aku! Memangnya kenapa kalau aku pukul ibumu? Aku pukul kamu juga, anak liar. Kamu wanita jalang. Oke, hari ini aku bakal hajar kamu sampai puas. Ibu, cepat telepon ayah. Suruh ayah datang, hajar dia sampai mati. Habislah kamu berani-beraninya menyentuh Ken dan Bu Hana. Kamu Kenapa? tamat. Giliranku sekarang. Tamparanmu tadi harus kamu bayar mahal. Dengar ya. Siapa bikin ribut di sini? Siapa bikin ribut di sini? Pak Ben, kamu datang tepat waktu. Orang ini berani pukul Bu Hana sama Ken. Apa? Berani sentuh keluarga Smith? Siapa itu? Mau mati ya? Pak Ben, Ah, keluarga Smith tiap tahun menyumbang banyak ke sekolah. Kenapa terima sampah masyarakat begitu? Lihat anakku dipukuli sampai begini. Lihat tangannya. Kamu lihat sendiri. Bu Hana, jangan marah ya. Cepat, usir ibu dan anak ini keluar. Oke, Tapi mereka duluan yang menghina Rosie. Rosie? Anda ini orang tuanya Rosie ya? Maaf, Anda dan anakmu jadi terganggu. Maaf ya. Pak Ben, apa maksud Anda? Diam, Bu Hana. Aku memang gak tahu apa yang barusan terjadi. Tapi aku sarankan, masalah ini mending jangan diperpanjang. Kalau enggak, yang dikeluarkan malah anakmu. Apa maksudnya? Pak Ben, yang salah mereka. Kenapa jadi aku? Ken, diamlah. Kamu juga. Belajar tahu diri ya. Anggap saja kalian beruntung. Oke, tunggu saja. Ibu Rosie, maaf ya. Aku janji, nggak bakal ada yang ganggu Rosie lagi. Maaf. Hati-hati ya, hati-hati. Iya, astaga. Pak Ben, apa-apaan barusan? Ayahnya Ken, itu George kan? Siapa George? Kamu tahu siapa? Di balik keluarga Rosie? Pengawas Jorban, Will Cruz. Pak Will, kalau dia marah, bukan cuma kamu, jabatanku juga bisa hilang. Mulai sekarang, kamu harus jaga Rosie baik-baik. Mengerti? Mengerti? Kak Ken, ada apa? Siapa lagi yang cari gara-gara? Si Rosie jalang itu. Jangan sampai dia kabur nanti. Pak Will, barusan terima undangan dari keluarga Smith. Urusan yang aku suruh bagaimana hasilnya? Aku sudah beritahu sekolah, anaknya Bu Merak pasti dijaga dengan baik. Bagus. Selain itu, kamu juga awasi Ibu Merak. Jangan sampai ada yang cari masalah. Siap. Rosie, kalau nanti ada apa-apa lagi, harus langsung bilang ke ibu. Ibu bakal melindungimu. Ibu, aku bohong karena takut ibu ribut sama keluarga Smith. Ibu mengerti, ibu tahu. Tenang saja, mereka nggak bakal berani ganggu lagi. Udah sana sekolah, ibu mau jualan dulu ya. Iya.
Apaan kalian? Kami membawamu ke sini. Menurutmu untuk apa? Lepaskan aku. Kalau enggak, aku kasih tahu ibu. Kalian ini. Jangan sebut dia. Dengar namanya aja bikin emosi. Kak Ken, untuk apa ngobrol panjang-panjang? Langsung saja. Gak usah buru-buru. Mainin aja dulu dia. Kamu santai dulu. Aku sudah nggak sabar. Yang main aku duluan. Minggir sana. Buka pintu. Buka. Dasar perempuan sialan. Buka pintunya. Buka pintunya. Ayo buka. Buka pintunya. Buka. Buka pintunya. Ibu, tolong aku. Ibu, angkat telepon. Keluar. Halo, Rosi. Rosi sudah pulang ya? Rosi, Rosi ada apa? Rosi, Rosi. Ibu, tolong aku. Rosi. Bibi, katanya kamu jago ya. Sini selamatin anakmu. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Beginilah kalau berani lawan keluarga Smith. Tahu nggak? Aku kasih dua pilihan. Lepaskan anakku atau kalian mati cepat. Kalau enggak, aku yang datang ke sana, satu keluarga kalian bakal hangus. Wah, aku takut sekali. Sini, aku tunggu. Rosi. Minggir, aku belum nyentuhnya. Kamu nanti saja. Coba tebak, ibumu yang gila itu bakal datang menolongmu nggak? Hah? Coba tebak. Jangan bergerak. Pisau ini ada racunnya. Kalau kesayat, aku bisa berbuat apapun ke kamu sesuka hatiku. Hah? Ibumu itu wanita biasa saja. Cuma kenal kepala sekolah, berani melawan aku. Hah? Tahu nggak siapa aku? Ayahku itu George Smith. Kalau ngelawan keluarga Smith, keluargamu akan tamat. Hah! Berani kabur, kejar dia. Gadis sialan, jangan lari. Susah ya? Hah, nggak apa-apa. Kalau susah, nggak usah dilanjutkan. Ingat, di hidup berikutnya, jangan bodoh lagi. Sialan, dari mana bocah ini? Kenapa bengong? Cepat tangkap dia! Tunggu. Biar aku sendiri. Hah? Kenapa lari? Hah? Mau kabur kemana? Hah? Siapa suruh lari? Hah? Lari! Ayo! Ayah! Kenapa kamu? Balik sana! Suka lari ya? Hah? Suka kabur ya? Ibu! Rosi! Rosi! Ibu! Rosi! Ibu!
Rosie bangun, Rosie. Cepat keluar atau mati. Ibu. Rosie. Rosie, anakku. Bumerak, kamu tinggal selangkah lagi buat jadi pemimpin elang. Kenapa kamu keluar dari grup elang? Aku hamil. Aku cuma mau anakku jauh dari bahaya, hidup menjadi orang biasa. Ibu, judul karyaku Ibuku. Ibuku wanita biasa tapi hebat. Dia seperti pejuang, selalu melindungiku. Rosie, maaf ya, ibu nggak menjaga kamu dengan baik. Maaf, aku telat. Aku pantas dihukum. Tolong jaga anakku baik-baik. Halo, Pak Will. Semua dengar perintah. Ikut ke rumah keluarga Smith dan tangkap George. Siap! Aku hamil. Aku cuma mau anakku jauh dari bahaya, hidup menjadi orang biasa. Ibuku wanita biasa tapi hebat. Dia seperti pejuang, selalu melindungiku. Sudah 16 tahun. Sekarang waktunya kamu melihat dunia lagi. Oh ya, makasih ya. Sama-sama. Bu Hana, selamat buat grup Smith. Nilainya tembus 20 triliun. Terima kasih. Bu Hana, katanya pengawas Jorban, Pak Will yang berkuasa itu bakal datang juga malam ini. Benar sekali. Pak Will itu orang penting. Bisa hadir di pesta keluarga Smith. Itu kehormatan besar buat kami. Bu Hana, kalau bisa dapat dukungan Pak Will, kekuatan keluarga Smith pasti makin meroket di Jorban. Hah? Selamat ya, Bu Hana. Nanti tolong bantu keluarga kami bertiga juga ya. Kalian terlalu memuji. Ayo, aku bersulang buat kalian semua. Ayo. Selamat. Kak Ken, bagaimana si Rosie? Tenang, ayahku sudah menghajarnya. Sayang sekali. Waktu itu harusnya aku bergerak lebih cepat. Santai saja. Selama dia belum mati, aku masih ada kesempatan. Hey George, keluar kamu sekarang. Hey George, keluar kamu sekarang. Siapa orang gila ini? Berani bikin ribut di sini. Oh, ternyata kamu. Satpam, wanita rendahan kayak dia kenapa bisa masuk ke pestaku? Dasar jalan. Beraninya kamu pukul aku. Ibu nggak apa-apa. Sudah kubilang, siapa yang ganggu anakku, bakalan aku habisi sekeluarga. Masih ingat kan? Kamu! Siapa dia sebenarnya? Berani masuk rumah Smith dan bikin keributan. Masuk saja sudah gila. Masih berani pukul keluarga Smith. Dia nggak takut mati ya? Anakku. Nak, kenapa? Anakku, seseorang bunuh wanita itu. Cepat bunuh dia.
Siapa dia? Kenapa squad itu? Lihat caranya, seperti punya dendam sama keluarga Smith. Ayah, ibu, tolong aku. Kamu mau apa? Mau apa? Tanya saja anakmu. Dia sudah berbuat apa ke anakku? Aku peringatkan ya, jangan sembarangan. Kalau Pak George balik, kamu bakal mampus. Kalau George balik, dia juga bakal mati. Sombong sekali. Kamu pikir bisa silat sedikit saja sudah sok jago sekali. Pak George itu ahli nomor 1 di Jorban. Menghadapimu, itu gampang sekali. Iya, benar. Kalaupun Pak George gagal, dukungannya Pak Will, dia juga nggak bakal tinggal diam. Aku sarankan jangan sok menang sekarang. Singgung Pak Will, bisa-bisa kamu sama anakmu hilang dari Jorban. Pak Will? Maksudmu Will Cruz? Iya, pengawas Jorban, Pak Will. Takut kan? Mau Pak Will datang pun, dia bakal berlutut di depanku. Wanita ini gila ya. Asal ngomong, berani bilang Pak Will harus berlutut ke dia. Kurang ajar. Siapa itu Pak Will? Kamu pikir seumur hidupmu bisa ketemu dia? Masuk rumah Smith saja sudah salah, sekarang malah hina Pak Will. Kamu memang gak takut mati ya? Wanita ini sudah kelewat batas. Kurang ajar. Kusarankan semua keluarga di sini, kita usir dia dari Jorban. Gak bisa hidup di sini. Benar. Dengar itu, Jorban bukan tempatmu lagi. Usir dia keluar. Pergi saja. Usir dia keluar. Dia dari Jorban. Astaga, ampun. Sekarang giliranmu. Anakku salah apa sampai kalian tega menindasnya? Lepaskan anakku. Anakku. Ini akibatnya kalau berani mengganggu Wanita anakku. ini gila, beneran sudah gila. Gak cuma remehkan keluarga Smith, bahkan gak takut sama Pak Will. Dia ini siapa? Mau apa kamu? George ada di mana? Suruh dia keluar. Jangan dekati aku, jangan. Anakmu sudah cacat. Kalau dia nggak keluar, kamu yang gantiin tempatnya. Aku sarankan jangan. Masih ada yang nggak terima? Sini, maju. Gaya ngomongmu besar juga. Gaya ngomongmu besar juga. Pak George datang, wanita gila itu tamat. Tadi dia sombongnya setinggi langit. Sebentar lagi matinya juga bakal parah. Sayang, tolong aku, tolong aku. Nak, ayah, Cepat, bantu pakaian berdiri. Wanita gila itu. Cepat bunuh dia. kamu buat cacat anakku. Aku bakal bunuh kamu. Waktu kamu tabrak anakku, kamu pikir anakmu bakal baik-baik saja? Anakmu itu cuma anak liar rendahan. Nggak sebanding sama anakku. Aku nggak cuma buat cacat anakmu. Kamu juga harus bayar nyawa. Sayang, kamu harus balas dendam anak kita. Pak George. Wanita ini bukan cuma lukai keluargamu. Dia juga hina Pak Will. Dia nggak bisa dibiarkan. Benar Pak Iya, George. benar. Pak Will sebentar lagi datang. Kalau kamu sakiti dia sekarang, anggap saja buat bela Pak Will. Kita semua dari keluarga besar sudah sepakat bunuh dia. Bunuh dia. Bagaimana Pak George suruh sini? Bahkan kamu berani remehkan Pak Will. Berarti hari ini kamu pasti mati. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Serang dia. Anak buah Pak George saja gagal kalahkan dia. Wanita ini hebat sekali. Kayaknya cuma Pak George sendiri yang bisa turun tangan. Cuma segini kemampuan keluarga Smith. Pak George, wanita ini sebenarnya siapa? Bagus. Kamu ternyata sedikit lebih kuat dari yang kukira. Siapa kamu sebenarnya? Aku siapa? Kamu belum pantas tahu. Sayang sekali. Waktu itu kutabrak anak. Sekarang menyesal, tapi sudah terlambat. Tentu saja aku menyesal. Yang lebih kusesali,
kenapa waktu itu nggak sekalian kau tabrak sampai mati? Apa kamu bilang? Kamu tahu nggak kenapa aku, George, bisa berdiri setinggi ini? Hah? Otak. Bukan. Aku bisa sampai sini. Karena ini. Syukurlah yang kamu andalkan bukan Will. Karena kalau iya, Will juga pasti akan mati hari ini. Pak Will. Hah. Aku rela ikut dia kemana saja. Sayangnya keluarga Smith sampai sekarang bukan karena dia. Kalau begitu, gak usah banyak omong. Bersiaplah untuk mati. Bersiaplah untuk mati. Ah! Ternyata cuma begini saja berani menantangku. Tunggu! Kusarankan berhenti sekarang atau kamu gak bakal keluar hidup-hidup. Barusan aku dengar Pak Will lagi mau ke sini. Kalau sekarang kamu berhenti, masih ada peluang hidup. Tapi kalau lanjut, kamu pasti mati. Kalau hari ini Pak Will beneran datang, yang mati justru kalian. Dengar nadanya. Jangan-jangan dia kenal Pak Will. Mana mungkin Pak Will kenal orang gila gitu? Gimana? Masih ada yang mau tolong kamu? Sayang, sayang. Kamu kira aku bakal langsung bunuh kamu? Aku bakal bikin kamu lebih menderita dari mati. Semua sakit yang kamu kasih ke anakku, hari ini aku bakal balas 100 kali lipat. Kamu nggak berani sakiti aku. Oh iya? Kamu cari mati ya? Dasar wanita gila. Lepaskan aku. Lepas. Pisau ini pasti beracun. Benar? Memang beracun. Awalnya ini buat Rosie, tapi nggak sempat kupakai menusuknya, jadi kupakai ke kamu. Tadi sudah ku bilang lari. Sekarang menyesalkan. Tamatlah kamu. Kamu, aku bakal bunuh kamu. Jangan buang tenaga. Kena racun pisau ini. Dikasih 10 nyawa pun, tetap nggak bisa selamat. Tadi bilang mau bikin aku lebih menderita. Hah? Sekarang giliran kamu ya. Kalian ini cuma bisa memakai cara-cara licik. Pak George, sudah habis dia. Pak George, jangan kasih ampun. Apa yang dia lakukan tadi, sekarang kita balas. Kusarankan siksa dulu dia pelan-pelan. Nanti kalau Pak Will datang, serahkan dia. Sayang sekali. Kemarin gak tabrak mati anakmu. Kalau iya, kalian berdua sudah kumpul di alam sana. Sombong ya? Tadi sombong. Kenapa sekarang diam? Takut ya? Nanti pas kamu sudah mati, anakmu bakal kusiksa sesuka hati. Akan kusiksa dia. Kalian semua bakal mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan keluarga Smith? Berhenti! Pak Will datang. Selamat datang, Pak Will. Pak Will, akhirnya Anda datang. Wanita ini hampir bikin rumah Smith kacau. Iya, Pak Will. Dia bahkan nggak menghormatimu. Tolong beri dia pelajaran. Kalian ini kerja bagus ya. Pak Will, jangan puji dulu. Wanita ini masuk ke rumahku seenaknya, sakiti keluargaku. Bukan cuma itu.
dia juga berani kurang ajar ke kamu. Tadi sudah ku kasih pelajaran. Sekarang ku serahkan ke kamu buat dihabisi. George, berani sekali kamu. Pak Will, Anda... Kenapa ini? Kenapa Pak Will tiba-tiba menyerang Pak George? Pak Will, barusan wanita itu dia... Kalian, beraninya kalian sakiti Bumerang. Kalian benaran cari mati. Will, pas sekali kamu datang. Will Cruz di sini. Hormat untuk Bumerang. Hormat untuk Bumerang. Hormat untuk Bumerang. Will Cruz di sini. Hormat untuk Bumerang. Hormat untuk Bumerang. Pak Will, dia... Ini apa maksudnya? Merak? Jangan-jangan dia itu agen legendaris grup Elang. Merak! Bukannya dia sudah pensiun 16 tahun lalu? Ternyata dia itu merak. Pak Will, aku salah. Aku sungguh nggak tahu sama sekali. Aku nggak seharusnya. Semuanya salahku. Aku rela kasih semua dari Smith buat tembus ini. Pak Will, ampuni aku. Yang harus kamu mintai ampun, bukan aku. Banyak omong. Cepat kasih penawarnya. Cepat. Penawarnya. Hey Will, kamu itu pengawas Jorban. Sekarang jawab aku. George dari keluarga Smith sudah membuat onar, membunuh orang, menyuruh anaknya buat melakukan kejahatan. Bajingan kayak gini harus dihukum apa? Bumerang, tenang saja. Dia harus terima hukuman yang pantas. Jangan. Pak Will, kasih aku kesempatan. Aku salah. Seseorang, masukkan George ke penjara langit. Tunggu perintah selanjutnya. Pak Will. Lepaskan aku. Bumerang. Aku salah. Aku menyesal. Aku bakal berubah. Beri aku kesempatan. Pak George... George, selama ini keluarga Smith di Jorban sudah banyak sekali berbuat kejahatan. Kamu pikir aku nggak tahu? Will, hari ini semua yang ada di sini, kalau ada yang membela keluarga Smith, jangan ada yang dilepas. Siap. Orang-orang, tangkap mereka semua. Will, kalian kalau berani tangkap aku hari ini, kalian semua nggak bakal selamat. Kamu mengancamku. Bukan mengancam. Ini peringatan. Kalau hari ini aku celaka, orang di belakangku nggak bakal tinggal diam. Oh, ada dukungan. Oh, oke. Coba sebut, siapa orang hebat di belakangmu? Kita lihat, aku takut atau enggak. Baik, sebenarnya aku juga. Orang dari grup Elang di belakangku. Ada seluruh kekuatan grup Elang. Aku kerjanya habisi orang grup Elang. Seseorang, masukkan George ke penjara langit. Keluarga Smith dihapus dari Jorban. Ayo. Jangan. Will, Ayo. habislah kalian. Bu, kami pergi dulu. Oke, datang lagi ya. Hati-hati. Sepertinya enak ya makanan ini. Dasar tua baka. Bos, tolong uang itu untuk kami hidup. Aku nggak peduli hidup apa mati. Nggak punya duit, nggak usah dagang di sini. Hancurkan. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Jangan rusak sayurku. Bos, aku mohon. Keluarga kami cuma hidup dari uang dagang ini. Pergi sana. Dasar tua baka. Injak saja. Aku mohon. Dasar tua baka. Siapa? Apa itu? Kamu ya? Siapa so misterius? Mau ngerjain aku? Kalau berani tunjukkan mukamu. Kamu yang lempar kan? Kakak bercanda ya? Mana berani aku? Kamu yang pegang bakso sapi. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kakak, tadi kamu jelas dilempar sampai berlutut. Aku memang membawa bakso, tapi aku cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin aku sehebat itu? Sialan! Aku bilang kamu ya kamu. Semua hancurkan.
Rosie, waktu kamu hilang, ibu panik setengah mati. Kalau begitu, kalau aku dalam bahaya lagi, aku bakal cari cara buat tinggali petunjuk. Bahaya lagi. Jangan asal ngomong. Siang ini mau makan apa? Ibu, belakangan aku makannya terlalu hambar. Aku lagi mau makan kue kacang merah. Dasar tukang cemil. Iya, ibu belikan sekarang. Kalian mau apa? Tukang cemil, ini kue kacangnya. Rosie! Bumrak, kami dapati 2 penculik Rosie, orang asing yang masuk dari luar negeri. Aku nggak mau dengar soal itu. Aku cuma mau tahu Rosie ada di mana. Sekarang kami curiga penculikan ini ada hubungannya sama George. Sudah kirim orang buat interogasi. Harusnya sebentar lagi ada hasil. Sebentar lagi itu berapa lama? Bumrak, karena warga asing ada hak imunitas. Kalau kita gerak sekarang, bakal bikin mereka kabur. Jadi kita cuma bisa menunggu saja. Sini kamu, yang patuh. Jangan! Diam di situ. Jangan ribut. Aku mohon, tolong jangan sakiti aku. Ayo sini. Bagus sekali, mereka lupa ambil ponselku. Nggak ada sinyal. Bagaimana ini? Lumayan. Besar sekali memorinya kita. Ya kan? Mau ya. Senang-senang saja dulu dengan perempuan ini. Iya betul. Ibu, cepat angkat. Ku mohon. Suara apa barusan? Coba lihat. Cepat makan, jangan sampai lapar. Yang patuh. Ini Rosie. Rosie, kamu di mana? Ibu, mereka mengurungku di ruangan gelap. Aku nggak bisa keluar, aku takut. Rosie, jangan panik. Ibu mau tanya beberapa hal padamu. Ibu, mereka bilang setengah jam lagi bakal membawa aku pergi. Cepat tolong aku, Ibu. Mereka siapa? Ada berapa orang? Hah? Kamu tahu di mana posisimu sekarang? Aku nggak tahu. Ada 2 orang. Waktu mereka membawamu, kamu lihat apa saja? Ada bangunan yang kamu ingat? Atau lewat mana saja? Ada suara apa yang kamu dengar? Kamu kasih tahu semuanya ke ibu. Aku cuma ingat setelah naik mobil sekitar 10 menit, aku lewati jembatan. Terus? Mereka membawaku ke pinggiran kota. Aku nggak tahu di mana ini. Ibu cepat tolong aku. Ibu mereka datang. Ibu. Rosie, kamu cuma punya 5 detik. Waktu mereka masuk, perhatikan ciri-ciri mereka. Teriak yang keras. Ayo. Ayo, keluar. Bulan, ada tato bulan di badan mereka. Bawa keluar. Sini. Diam. Diam. Aku nggak peduli kamu siapa atau mau apa dari anakku. Selama kamu mau lepasin dia, semuanya akan selesai sampai di sini. Kalau nggak, kamu mau sembunyi dimanapun, aku bakal cari kamu sampai dapat. Dan kamu bakal membayar mahal. Oke, aku tunggu.
Lacak! Lacak sekarang! Cuma ada satu jembatan jaraknya 10 menit dari rumah sakit. Lewati jembatan itu, langsung ke arah pinggiran kota. Di daerah sini, banyak pabrik kosong. Mungkin butuh waktu untuk periksa semua. Kita bisa fokus cek pabrik-pabrik terbengkalai ini. Tapi, walaupun begitu, kerjaannya tetap berat. Dengar baik-baik. Oke, aku tunggu. Itu, bunyi lonceng itu. Itu suara lonceng gereja. Berarti tempat Rosie dikurung dekat gereja. Dan ada di sekitar sini. Ini dia gerejanya. Oke, kita ke situ. Tapi dari jaraknya, Rosie bilang setengah jam lagi, dia bakal dibawa. Kita... Dari jarak ini kita cuma punya 20 menit. Tapi butuh sejam buat ke sana. Bukan kita. Aku yang akan pergi. Apa? Bumerak mau hadapi sendiri. Benar. Aku sendiri mungkin masih sempat. Kebanyakan orang bisa makin lama. Tolong segera buka jalan ini. Jangankan sejam. 10 menit pun. Aku tetap harus sampai ke sana. Bumerak, atau sebaiknya kita... Ikuti saja rencanaku. Aku cari orang. Kalian selidiki siapa mereka. Batu! Masuk! Makasih, Kak Sean. Kak Son, Itu wanita gila yang telepon tadi. Jangan-jangan benar mau datang. Tempat ini bukan tempat yang gampang dicari. Kalaupun dia datang, kenapa takut? Pas dia sampai, anaknya sudah dibawa ke luar negeri. Nanti, kalian juga yang untung, kan? Gawat, tinggal 5 menit. Waktunya habis. Kayaknya kamu nggak bisa ketemu ibumu. Rosie, tunggulah. Ibu akan datang. Ibu di mana? Ibu, aku lagi mau makan kue kacang merah. Dasar tukang cemil. Baiklah, ibu belikan ya. Tenang saja, mereka nggak bakal ganggu kamu lagi. Sudah sana sekolah? Ibu, kalau nanti aku lahir lagi, aku mau jadi anakmu lagi. Hei, kamu siapa? Siapa? Siapa yang tahu di mana anak ini? Bakal aku ampuni. Kami nggak tahu. Sumpah kami nggak tahu. Bicara. Dia sudah dibawa Kak Son. Tapi kami beneran nggak tahu dia di mana. Selama ini Kak Son kasih tugas, selalu dia yang hubungi duluan. Kami beneran nggak tahu. Kau mau apa? Nanti kalau aku dalam bahaya, aku bakal cari cara buat tinggalkan petunjuk. Jalan Lestari nomor 32. Anakku yang pintar. Anakku yang pintar. Kak Sean. Bawa mobil ke tempat biasa. Hati-hati ya. Oke. Hei, mau apa? Aku mencari Kak Sean. Nggak ada Kak Sean. Aku bilang nggak ada. Kayaknya mau ketemu Kak Sean harus memakai akal. Aku kesini atas perintah George buat urusan bisnis. Yakin nggak mau kasih aku masuk? Perintah, George. Kalau kalian kerja bagus, aku bisa bikin kalian kaya. Setiap orang dapat wanita cantik. Kata wanita ini, dia utusan George. Mau ketemu Kak Sean buat urusan bisnis. Kak Sean lagi nggak ada. Kalau ada perlu, ngomong sama aku saja.
Begini, aku lagi pegang satu barang, asalnya dari luar negeri, aman dan terjamin. Panggil Kak Sean, biar kita ngobrol langsung. Aku nggak mengerti kamu ngomong apa. Oke, berarti kalian gak percaya aku ya? Begini saja, setengah jam lagi, aku bawa barangnya ke sini. Suruh Kak Sean keluar, biar dia yang cek langsung. Bagaimana? Oke, aku tunggu. Oke, aku tunggu. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Huh, banyak tanya. Cepat pergi. Kamu nggak ingat aku? Kita pernah ngobrol lewat telepon. Aku bilang waktu itu aku pasti bakal temukan kamu. Kamu lupa ya? Bunuh dia. Jalan Lestari nomor 32. Datanglah. Bawa orang-orang ini ke rumah sakit. Jangan sampai ada yang kabur. Siap. Jaga orang ini baik-baik. Pas aku balik, aku yang interogasi. Siap. Bumerak, kami sudah selidiki pimpinan dari kelompok ini yang dipanggil Kak Sony itu. Tapi di belakang dia masih ada sosok besar, namanya Carl Harper. Dia itu anggota inti grup Elang. Jadi, mereka menculik Rosie buat membalas dendam padaku? Betul. Dari yang kami selidiki, Carl ini memang baru gabung grup Elang, tapi sudah dipercaya sekali sama Tom. Dia khusus ditugaskan buat urus kerjaan kotor. Grup Elang jadi rusak karena orang kayak mereka. Nggak kusangka, baru 15 tahun aku tinggalkan grup Elang. Sudah muncul banyak sampah seperti ini. Bumerak, alasan kami minta kamu balik ke grup Elang karena kami harap kamu bisa selamatkan semuanya. Yang paling penting itu, temukan Rosie dulu. Bumerak, kami sudah cari info. Carl dan kelompoknya bersembunyi di dalam gedung Royal, tapi... Tapi apa? Cepat katakan! Tapi apa? Cepat katakan! Kelompok Carl itu warga asing. Ada hak imunitas. Kita nggak bisa tangkap lewat jalur resmi. Pengamanan di gedung Royal juga ketat. Aku nggak bisa selundupkan orang ke sana. Jadi maksudmu, kita nggak bisa berbuat apa-apa? Oke, kalau begitu, aku masuk dan bunuh sendiri. Bumerak, jangan gegabah. Aku sudah punya rencana. Di dalam gedung Royal, ada satu tempat lelang. Tempat itu dikuasai sama Carl. Kelihatannya cuma lelang biasa. Tapi di balik itu, mereka pakai acara itu buat jual beli ilegal. Dan Tom, pelindung utama acara ini. Langsung saja ke intinya. Carl sering bayar mahal buat sewa model buat bikin acara ramai. Aku pikir Rosie mungkin dibawa masuk pakai cara itu. Terus bagaimana supaya bisa masuk acara itu? Dari hasil penyelidikan, jam 8 malam ini di Gedung Royal bakal ada acara lelang. Aku sudah cari satu orang. Bos ini pernah ikut 2 kali lelang mereka. Mungkin dia bisa membawamu masuk. William, nggak usah ku jelaskan kan? Bumerak, Anda suruh apapun, aku bakal lakukan. Anda suruh apapun, aku bakal lakukan. Will bilang kamu pernah ikut acara lelang itu. Coba ceritakan situasi di sana. Aku sudah 2 kali ke sana. Sebelum masuk, harus setor deposit dulu. Proses lelangnya kelihatannya resmi. Tapi barang yang mereka lelangkan, semuanya aneh. Selain ada barang antik yang asal-usulnya nggak jelas, ada juga yang kayak baju dalam, artis, luar negeri. Terus, lipstik bekas pakai juga pernah. Selain itu, nggak ada lagi? Nggak ada. Setidaknya aku nggak lihat yang lain. Oke, malam ini kamu antar aku masuk. Carl di sini.
beri hormat pada Pak Tom. Aku panggil kamu ke sini untuk beritahu satu hal. Iya, silakan Pak. Lelang malam ini sudah yang terakhir. Setelah malam ini, bisnis ini harus berhenti. Pak, ini... Selama ini grup Elang sudah dapat untung besar. Jadi sekarang aku mau buang semua bisnis kotor, lalu gabungkan aset biar grup Elang jadi perusahaan resmi. Cuma dengan begitu kita bisa benaran bersih dan ganti murni identitas kita. Jadi maksudnya, aku juga salah satu pendiri resmi grup Elang. Tentu saja. Urus lelang malam ini baik-baik. Jangan sampai ada masalah. Siapa? Halo, bawa orang-orangnya masuk. Pak Carl, orang yang sudah sampai. Masuk. Bagus juga. Kayaknya malam ini bisa tutup dengan sempurna. Pak Carl, lelangnya sebentar lagi dimulai. Ada perintah lain. Yang ini lumayan ya. Sini, maju ke depan. Sialan, dipanggil nggak dengar ya? Boleh nggak lembut sedikit sama perempuan? Minggir. Jangan takut. Hei, siapa namamu? Namanya Rosie Clan. Rosie Clan? Namanya kenapa nggak asing ya? Kamu kenal wanita bernama Mia Clan? Dia ibuku. Hah? Apa? Kamu anaknya Mia? Jadi kamu anaknya Mia ya? Kumohon tolong lepaskan aku. Sialan. Jadi kamu anak dari Mia itu? Kamu tahu nggak? Gara-gara ibumu, aku kehilangan ladang uang. Aku tangkap kamu buat balas dendam ke ibumu. Beraninya kamu minta dilepas. Sudah. Tenang saja. Kami bukan orang jahat. Nggak bakal sakiti kamu. Siapa tahu setelah malam ini, hidupmu malah jadi mewah. Tapi soal ibumu, lupakan saja. Anggap saja kamu nggak ada ibu. Kalau kalian ada dendam sama aku saja, jangan sakiti ibu. Kumohon lepaskan ibu. Malam ini acara lelang terakhir kita. Perketat penjagaan di semua pintu, keluar masuk gedung. Jangan sampai ada orang asing masuk, terutama ke ruang lelang. Jangan sampai ada masalah. Tenang Pak Carl, semuanya sudah diatur. Bagus. Bawa mereka turun. Jalan, ayo. Dia itu pengawalku. Ada masalah? Lelangnya mulai jam berapa? Berapa lama selesainya? Harusnya sebentar lagi mulai. Begitu mulai, nggak bisa keluar dari ruang VIP. Seluruh prosesnya sekitar 2 jam. Apa? 2 jam? Cuma sedikit orang perlu waktu selama itu. Kita ini cuma satu dari banyak ruangan di gedung ini. Ada puluhan ruang VIP kayak begini. Dan semuanya penuh. Banyak orang yang hadir. Di pelelangan ini, nggak bisa lihat barang langsung. Semuanya cuma lewat proyektor. Nggak ada juru lelangnya. Juru lelangnya di balik layar. Mereka lihat kita lewat CCTV. Terus pakai speaker buat kasih info lelang. Bumerang. Baiknya kamu urus urusanmu dulu. Kalau lelang sudah mulai, nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Mau main trik apa kamu? Mana berani aku main trik. Aku cuma takut nanti urusan penting ibu tertunda. Kita sudah masuk kan? Nggak usah buru-buru. Selamat malam para tamu. Sekarang yang kalian lihat itu barang lelang pertama kita. Info lengkap soal barang ini bisa dilihat di buku kecil yang ada di meja kalian. Kalau tertarik, 2 menit lagi bisa mulai menawar. Isi buku ini semua barangnya normal saja. Nggak kayak yang kamu bilang. Itu cuma buat formalitas, biar kelihatan rapi. Barang yang nggak normal biasanya keluar di akhir acara. Tunggu saja. Nomor 105, 4 miliar. Ada yang mau tambah? Nomor 116, 5 miliar. Silahkan lanjut.
Apa maksudmu? Nggak ada apa-apa. Iseng menawar saja. Pasti ada yang menawar lagi. Nomor 129, 8 miliar. 8 miliar pertama, 8 miliar kedua. Ada yang mau tawar lagi? Dengar ya, mulai sekarang setiap barang yang keluar harus kamu yang beli secepatnya. Berapapun harga yang ditawar. Jangan membuang waktu. Mana mungkin uangku nggak sebanyak itu. Bagaimana aku? Lakukan saja yang kuperintah. Jangan paksa aku main tangan. Pak Will, Bumerak sudah masuk ke gedung Royal, tapi situasinya belum jelas. Menurutmu, Valium itu bisa dipercaya? Jujur saja, orang tua itu agak licik. Kalau begitu, Bumerak bisa dalam bahaya. Kita harus cari cara. Pak Will, masih ada cara lain. Cuma bisa dicoba. Pak Tom, ada telepon, kamu harus angkat. Telepon apa? Bukan ke ponselku, tapi ke punyamu. Dari Will, katanya mau bicara. Will Cruz? Iya, waktu aku angkat, aku juga kaget. Beraninya kau. Pak Will, lama nggak ketemu. Baru buka mulut. Sudah marah-marah. Memangnya aku salah apa? Selama bertahun-tahun, grup elang Yang kamu urus sudah bikin banyak kekacauan. Hari ini aku gak bahas itu. Tapi, yang kamu ganggu sekarang itu Bumerak. Apa? Merak? Mana mungkin? Dia sudah hilang belasan tahun. Mana mungkin aku ganggu dia? Jawab aku. Carl itu Anak buah bukan? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Putrinya Bumerak, diculik. dalangnya anak buahmu. Carl, sekarang dengar baik-baik. Perintahkan Carl, segera lepaskan anak itu. Kalau enggak, begitu Bumerak datang, Bukan cuma Carl. kamu pun bakal ikut mati. Nggak mungkin. Pesanku sudah jelas. Terserah kamu mau pilih jalan mana. Hubungi Carl. Pak Tom, Carl nggak mengangkatnya. Bajingan ini nggak angkat telepon. Kamu sekarang juga cari Carl. Batalkan lelang. Lepaskan semua orang. Tapi acaranya sudah hampir selesai. Cepat pergi. Pak Carl, Kamu kenapa buru-buru begitu? ada tamu. Dia minta tolong. Katanya dia disandra. Apa? Kamu serius? Dia di ruang VIP nomor 5. Sialan, antar aku ke sana. Oke. Ini barang terakhir di ronde ini ya? Iya, setelah ini baru keluar barang yang ditunggu semua orang. Cepat, tawar, menangkan barangnya. Selamat buat Pak Liam, berhasil menang lagi dengan harga 90 miliar. Sekarang kita masuk ke ronde kedua lelang. Percaya semua bos di sini sudah nggak sabar. Silahkan lihat ke layar besar. Aturannya sama, 2 menit lagi mulai tawar. 3, 2, 1. Kamu mau apa? Jangan sembarangan. Tawar, menangkan sekarang. Apa maksudnya? Aku nggak tertarik sama ini. Kalau aku bilang tawar ya tawar, cepat. 10 miliar pertama, 10 miliar kedua, 10 miliar. Berhasil. Selamat lagi buat Pak Liam. Selanjutnya, silahkan Pak Liam ikut staf kami ke belakang buat pembayaran. Habis aku. Aku nggak bawa uang sebanyak itu. Bagaimana ini? Sudah, antar aku ke belakang. Kamu gak perlu bayar. Bumerak, anak ini ada hubungan apa sama kamu? Urusan yang gak perlu tahu jangan tanya. Kalian tunggu di sini. Petugas kami sebentar lagi datang. Tunggu berapa lama? Mana aku tahu. Aku juga nggak pernah ikut lelang yang begini. Harusnya mereka bakal bawa anaknya ke sini. Aku beneran nggak punya duit. Nanti pas bayar, kalau uangnya kurang, bukan cuma anaknya, kita juga terjebak. Sialan! Berani ancam aku? Kamu cari mati?
Besar sekali nyalimu. Berani masuk ke gedung royal. Ancam tamuku pula. Kamu nggak takut mati ya? Aku peringatkan. Lepaskan anakku. Kalau enggak, kalian semua bakal mati. Mau anakmu dilepas ya? Oke, bawa anaknya ke sini. Kamu mau apa? Ibu tolong aku. Rosie, tenang Rosie. Ibu pasti bawa kamu keluar. Bawa anak ini ke bawah. Jaga baik-baik. Kamu mau apa? Rosie, lepaskan anakku. Lepaskan. Kamu yang buat George tertangkap. Aku jadi rugi besar. Hari ini kamu nggak bakal lolos. Pak Carl, Raven sudah datang. Sekarang dia tunggu di kantor. Sialan. Beruntung juga kamu. Oke, kamu kubiarkan hidup dulu. Jaga dia baik-baik. Nanti aku balik baru urus dia. Pak Raven, Ada yang bisa aku bantu? Kenapa kamu nggak angkat telepon? Telepon apa? Aku nggak tahu. Kenapa nggak angkat telepon? Maaf, tadi aku sibuk nggak bawa HP. Minta maaf nggak ada gunanya. Kamu harus minta maaf ke Pak Tom. Lihat dia mau maafin kamu atau enggak. Di tempatmu ini ada anak perempuan yang namanya Rosie kan? Ada. Kenapa ya? Kenapa? Karena kamu berani nangkap anak itu. Kamu cari mati. Pak Raven, aku beneran nggak tahu apa yang terjadi. Kamu tahu nggak siapa ibunya? Merak. Merak, tahu kan? Apa? Merak? Kenapa bengong? Cepat lepaskan dia. Siap, aku langsung urus. Pak Raven, Masih ada satu lagi. Tadi aku juga tangkap Bu Merak. Tapi aku beneran nggak tahu itu dia. Apa aku lepaskan sekalian? Apa? Aku bilang, tadi aku juga tangkap Bu Merak. Apa aku lepaskan sekalian? Tunggu, biar kupikir dulu. Bagaimana? Sudah dilepas belum? Pak Tom, biar Carl saja yang menjelaskannya. Pak Tom, aku salah. Aku pantas mati. Aku beneran nggak tahu kalau itu Bu Merak. Sumpah aku nggak tahu. Dikasih 10 nyali pun, aku nggak bakal berani sentuh mereka berdua. Apa kamu bilang? Mereka ibu dan anak? Bu Merak juga kamu tangkap? Iya, Pak. Aku... Hebat. Bagus sekali, Carl. Enggak, Pak Tom. Kalau aku tanya, kamu yakin sudah menangkap Merak? Yakin. Dia masih diikat di kamar. Haruskah aku lepaskan sekarang? Lepaskan dia? Mana bisa? Dengar ya, sekarang juga bunuh dia. Jangan buang waktu. Kalau kamu bisa bereskan ini, aku bakal ingat dia sebesar. Benarkah? Cepat pergi. Pak Raven, mau ikut aku nggak? Kalau Pak Tom sudah kasih tugas itu ke kamu, berarti urus sendiri. Baiklah. Pak Raven, Kalau begitu, anaknya bagaimana? Kalau dia sudah mati, anaknya juga nggak penting lagi. Terserah kamu mau buat apa. Aku mengerti. Pak Tom, Carl sudah berangkat. Aku perlu tetap di sini. Nggak usah. Sekarang juga kembali. Kalau nanti ada yang kacau, biar dia yang disalahkan. Aku nggak mau kamu ikut-ikutan. Tapi, kalau begitu, bagaimana kamu jelaskan ke Will? Jelaskan? Ke siapa? Will. kamu pikir dia siapa?
Sudah ketemu? Will, kamu cuma main-main sama aku. Anak yang kamu sebut Rosie itu, anak buahku saja nggak pernah dengar. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau si bajingan itu pasti bohong. Itu aku nggak tahu. Anak buahku banyak. Mana mungkin aku ingat satu-satu. Tom, itu anaknya Bumerak. Kalau sampai kenapa-kenapa, kamu gak takut Bumerak bakal habisi kamu? Takut? Tentu saja takut. Tapi dia sudah hilang 15 tahun. Siapa tahu sudah mati juga. Apa kamu bilang? Aku curiga ada yang terjadi sama Bumerak. Bawa orang sekarang juga. Serbu gedung Royal, selamatkan Bumerak. Siap! Mana orangnya? Kemana dia? Sebar perintah. Segera kunci semua akses gedung. Nggak boleh ada yang masuk atau keluar. Kalau perlu, bongkar satu gedung. Bawa balik wanita itu sekarang juga. Siap. Tunggu. Bawa anaknya ke kantorku. Cepat. Siap! Kalian lama nggak ketemu ya? Sini makan dulu. Istrimu yang galak itu masih menempel terus ya? Jangan bahas dia. Di mana anakku? Aku nggak tahu. Aku nggak bayar. Jadi mereka nggak kasih orangnya. Kamu cuma punya satu kesempatan. Kalau nggak ngomong, kamu mati. Oke. Aku bilang di ruangan VIP sebelah. Barusan aku lihat mereka bawa anak itu ke sana. Rosie! Angkat telepon. Cepat angkat teleponnya. Sialan. Sudah gawat begini kenapa nggak diangkat? Kamu lagi telepon Tom ya? Jawab, bilang di mana anakku? Jangan bergerak. Aku bisa lepaskan anakmu. Jangan bunuh aku. Sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Serahkan anakku. Kamu ku kasih mati yang cepat. Atau kamu rasakan siksaanku. Lihat kamu bisa tahan berapa lama. Aku nggak bakal mati. Kalau aku mati, Tom nggak bakal biarkan kamu hidup. Begitu ya? Kalau begitu jawab, kenapa barusan dia gak angkat telepon? Maksudmu apa? Jelas sekali kamu sudah menjadi tumbal buat Tom. Enggak mungkin. Aku ini tangan kanan Tom. Dia nggak bakal tinggalkan aku. Nggak mungkin. Rosie! Ibu! Lepaskan anakku. Cepat! Tadi aku beneran pikir hidupku sudah selesai. Tapi sekarang kayaknya takdir berkata sebaliknya. Tadinya aku beneran pikir hidupku sudah selesai. Tapi sekarang kayaknya takdir berkata sebaliknya. Kusarankan, jangan paksa aku. Kalau aku paksa kenapa? Sekarang anakmu ada di tanganku. Aku suruh apa, kamu harus lakukan. Kamu mau apa? Lempar pisaunya, cepat. Ibu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Rosie, jangan panik. Ibu bakal bisa selamatkan kamu. Ibu pasti bisa selamatkan kamu. Ayo lempar pisaunya, cepat.
Bumerak, aku antar ke rumah sakit sekarang. Cepat! Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan dekati aku. Lepaskan dia. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kalau aku mati, kamu juga bakal ikut mati. Aku nggak bakal biarkan kamu mati. Aku cuma bakal bikin kamu lebih menderita dari mati. Cari si bajingan Tom itu. Bawa dia padaku. Siap, Bumerak. Sampah! Bodoh! Sudah sempat menangkap Bumerak, masih bisa-bisanya dia kabur. Carl itu baru gabung grup elang setelah Bumerak pergi. Dia nggak tahu seberapa ngerinya Bumerak, makanya dia lengah. Sia-sia ku gaji dia selama ini. Bagaimana persiapan buat peluncuran grup elang? Semuanya lancar. Banyak petinggi grup elang juga bilang bakal dukung Pak Tom. Tapi ada kabar buruk. Ayo katakan. Gara-gara kelakuan Carl, Bumerak sekarang marah besar dan dia mulai salahkan Pak Tom juga. Sekarang dia nggak cuma cari kamu, tapi juga suruh Will kontak diam-diam para petinggi grup elang. Sepertinya dia mau cegah pembentukan grup ini. Brengsek. Sudah 10 tahun aku bangun ini semua. Dia beraninya mau gagalkan pendiriannya. Mimpi sana, mimpi. Gak usah pikirkan Will. Kebanyakan petinggi grup elang masih dukung kamu. Dia nggak bakal bisa gerak banyak. Tapi Bumerak, itu yang susah. Apa? Kamu takut dia? Aku cuma sedikit khawatir. Kalau dia muncul di acara peluncuran grup elang 3 hari lagi, semua bisa jadi kacau. Kalau begitu, bunuh dia. Bumerak, sampai sekarang kami belum temukan jejak Tom. Belakangan ini dia sangat tertutup. Gerakannya juga nggak jelas. Butuh waktu buat temukan dia. Tapi Bumerak, aku punya kabar baik. 3 hari lagi, Tom bakal hadir di acara peluncuran grup elang. Acara ini dibuka buat umum. Kita bisa langsung datang. Saat itu pasti bisa temukan dia. Menurut kalian, pendirian grup elang ini hal bagus atau enggak? Menurutku, bagus. Tapi tujuan Tom itu mau bersihkan namanya. Kita harus cegah. Kalau enggak, nanti makin susah buat bawa dia ke pengadilan. Benar, kita harus hentikan Tom. Gak boleh biarkan dia kuasai grup elang. Tapi grup elang dibentuk sama Tom sendiri. Orang-orang di dalamnya juga kebanyakan dukung dia. Bagaimana kita hadang mereka cuma bertiga? Bumerak, ingat nggak? Waktu kamu masih di grup elang, semua orang dukung kamu. Setelah kamu pergi, mereka baru ikut Tom. Tapi aku yakin, kalau kamu berhasil, mereka pasti bakal dukung kamu lagi. Baik, 3 hari lagi aku bakal datang ke peluncuran grup elang. Tahu ya, lama nggak ketemu ya. Aku sudah tahu. Pasti kamu, Tom. Raven, agen topnya grup elang. Ternyata kamu belum mati ya. Raven apa? Cuma pakai topeng jelek buat takuti orang. Kalau berani lepaskan aku. Ayo kita 1 lawan 1. Jangan emosi, kita ngobrol dulu. Dasar bajingan. Gak ada yang mau kubicarakan sama kamu. Jangan banyak gaya sebelum aku bunuh kamu. Bunuh aku? Kamu berani? Kalau aku nggak salah ingat, dulu waktu kamu gabung ke grup elang, yang setujui juga aku kan. Angkatan kalian waktu itu ada 10 orang, semuanya dilatih langsung sama Bumerak. Dan cuma kamu yang nggak bikin kecewa. Jadi agen paling top dari semuanya. Maksudmu apa? Hey Will, kamu bisa jadi seperti sekarang
Sampai semua orang di Jorban panggil kamu Pak Will, harusnya berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin sudah mati dari dulu. Omong kosong. Aku bisa sampai hari ini. Semua karena ajaran bumerang. Dan lagi, selama aku di grup elang, gak cukup apa aku kerja buat kamu. Oke, benar juga. Ganti topik. 3 hari lagi grup elang resmi diluncurkan. 1 kursi buat kamu. Bagaimanapun juga kamu senior di grup elang. Apa? Kamu coba menyuapku? Enggak. Dari awal kursi itu disiapkan buat kamu. Oh, kamu remehkan aku sekali. Selama ini, ada satu selalu jadi tujuanku, yaitu tangkap kamu dengan tanganku sendiri. Masukkan kamu ke penjara selamanya. Kamu pikir, kamu bisa beli aku? Berarti kamu benaran bosan hidup ya? Tom, main cara kayak begini. Berani bilang kamu pria? Kalau berani lepaskan aku. Kita lihat siapa yang mati duluan. Sudah sampai begini masih saja sombong. Aku akui, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi Raven, dia bisa kalahkan kamu. Menang atau kalah, cuma bisa tahu kalau sudah melawan. Dikasih jalan mudah, malah pilih jalan susah. Sekarang aku kasih 2 pilihan. 1, bunuh Bumerak, lalu gabung ke grup elang. Kamu bakal hidup enak sampai tua. 2, nggak usah lakukan apapun. Tapi kamu bakal disiksa sampai mati pelan-pelan. Cuma modal ancam. Kamu kira aku takut? Aku ini pengawas Jorban. Kalau kamu bunuh aku, kamu kira bisa hidup tenang? Bunuh dia. Bumerak. Dari rekaman CCTV, setelah Pak Will masuk mobil, dia langsung dibuat pingsan. Habis itu hilang jejak. Aku curiga dia diculik sama Tom. Cari, bongkar seluruh Jorban. Harus temukan dia. Will. Kejar! Bumerak. Raven muncul. Kamu harus waspada. Will bangun. Cepat, bawa ke rumah sakit. Cepat. Pak Tom, kenapa tadi nggak suruh aku bunuh dia? Apa yang Will bilang itu benar. Dengan statusnya sekarang, kalau aku bunuh dia, kita bisa celaka. Kalau begitu, bagaimana kita menghadapi Bumerak? Perlu aku cari dia sekarang? Nggak usah. 3 hari lagi di acara peluncuran grup elang. Aku yakin dia pasti datang. Tapi sebelum itu, aku mau pastikan satu hal. Apa kamu yakin bisa bunuh dia? Kalau 15 tahun lalu, aku nggak berani janji. Tapi sekarang, aku yakin. Kalau begitu, aku tenang. Semua yang hadir di sini, para pendiri grup elang, juga orang-orang yang dari awal ikut berjuang bersamaku selama bertahun-tahun. Grup elang memang berkembang, tapi kita juga tahu kita nggak pernah bisa terang-terangan. Jadi menurutku, sudah waktunya kita ubah itu semua. Para hadirin, mulai hari ini, grup elang yang lama nggak ada lagi. Sebagai gantinya, kita bentuk grup elang resmi dan semua yang hadir di sini bakal jadi pemegang sahamnya. Bagus! Ya, Luar biasa! Selanjutnya, aku bakal kasih gambaran soal kondisi grup kita. Tapi sebelum itu, aku mau pastikan satu hal. Soal usulan tadi, apa ada yang nggak setuju? Bagus. Kita lanjut. Bumerak datang, dia ajak aku ke atap. Aku harus ke sana dulu. Pergilah, hati-hati. Semua tenang saja. Hari ini peluncuran grup elang pasti jalan. Nggak ada yang bisa halangi. Kita juga sudah berhasil akuisisi beberapa perusahaan besar. Kalau sesuai rencana, dalam 3 tahun kita bisa masuk bursa saham. Apa? Masuk bursa saham? Cepat juga ya. Cepat.
Menurutku, malah telat buat ukuran grup elang. Ternyata aku yang dulu cuma preman jalanan. Sekarang bisa jadi pemegang saham perusahaan publik. Kalau kita berhasil masuk bursa saham, semua yang ada di sini bakal jadi miliarder. Tapi sebelum itu, kita harus pilih ketua dewan pertama. Memang aku pendiri grup elang, tapi sekarang grup ini milik kita semua. Jadi aku harap semua bisa ikut voting. Voting? Voting apa? Posisi ini harusnya cuma buat Pak Tom. Iya, selain Pak Tom nggak ada yang pantas. Dukung Pak Tom! Dukung Pak Tom! Dukung Pak Tom! Aku nggak setuju. Tom, kuumumkan secara resmi, kamu terlibat dalam kasus perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan pemerasan. Ikut aku buat penyelidikan. Will, cuma modal selembar surat, kau mau tangkap aku? Apa kamu mau melawan? Kamu harus tahu satu hal, walaupun kamu bisa menangkapku hari ini, besok pun aku bisa bebas lagi. Hah, selama aku masih bisa temukan kamu, aku pasti bakal menangkapmu. Will, apa maksudmu? Kamu sengaja datang buat kacau. Hey Will, kamu mau putus jalur rezeki kami semua? Kamu nggak senang karena grup elang nggak kasih kamu bagian. Dengar semua, aku kesini bukan buat tutup jalan rezeki kalian, dan bukan juga buat gagalkan grup elang masuk bursa saham. Tapi, aku cuma merasa dia gak pantas pimpin kalian. Kalau dia nggak pantas, kamu yang pantas. Kamu ini bukan siapa-siapa. Kalau dia bukan siapa-siapa, terus aku? Kalau dia bukan siapa-siapa, terus aku? Apa mataku nggak salah lihat? Itu bumerang. Bumerang datang. Bukannya dia sudah keluar dari grup elang? Benar, aku memang sudah keluar. Tapi tenang, hari ini aku datang bukan buat rebut kekuasaan. Aku cuma merasa di antara kita ada yang gak pantas duduk di posisi itu. Yang benar. Kenapa kamu kembali? Di mana, Raven? Kamu pikir satu, Raven, bisa halangi aku, hah? Dengar ya, Merak. Hari ini grup elang pasti berdiri dan semua orang di sini mendukungku. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak perlu ubah apa-apa. Aku cuma mau kamu terima hukuman yang pantas. Ngomong besar. 15 tahun lalu, aku keluar dari grup elang gara-gara dia. Dia yang suruh orang buat bunuh aku, buat bungkam aku. Makanya aku terpaksa keluar. Tapi nggak kusangka, setelah 15 tahun, aku hidup tenang. Dia muncul lagi merusak ketenanganku. Dia yang suruh Carl jual manusia. Sampai anakku sendiri ikut diculik. Sekarang aku tanya, orang seperti ini pantas gak jadi pemimpin kalian? Kamu cari mati. Yang cari mati itu justru kamu. Kalian jangan percaya omong kosongnya. Wanita gila ini bicara sembarangan. Dia bohong. Semuanya, aku punya usul. Kalau tadi kita sepakat pilih ketua dewan lewat voting, sekarang juga kita tentukan siapa yang paling pantas. Aku setuju. Dan aku pilih Bumerak sebagai kandidat. Apa haknya? Apa haknya? Dia sudah bukan orang grup elang lagi. Kenapa? Belum apa-apa kamu sudah takut. Lucu. Aku takut. Aku yang bangun grup elang. Aku butuh waktu 10 tahun besarkan grup elang. Kenapa kau harus takut? Bagus. Kalau kamu yakin, kita serahkan ke voting saja. Semuanya, aku juga dukung Bumerak. Jadi, ketua dewan grup elang. Ada yang keberatan? Kalau nggak ada, kita mulai voting. Yang dukung Tom, angkat tangan. Apa-apaan kalian? Hah? Gak dengar ya? Angkat tangan, angkat. Tadi katanya dukung aku. Hah? Angkat tangan. Cepat, angkat. Angkat tangan. Kalian, angkat tangan. Tom, sudahlah. Terima kekalahan. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Bumerak, kenapa kamu kembali? Aku sebenarnya nggak mau kembali. Aku bahkan nggak mau lihat mukamu lagi. Kamu yang paksa aku. Sekarang, yang dukung Bumerak, angkat tangan. Brengsek, turunkan tangan kalian semua. Kalian semua pengkhianat. Kalau nggak ada aku, apa kalian bisa sampai hari ini? Kenapa kalian begitu sama aku? Kenapa? Bawa dia keluar. Aku nggak mau lihat dia lagi. Merak, grup elang nggak bisa tanpa aku. Grup elang butuh aku.
Mohon maaf sekali, harus ketemu kalian lagi dengan cara begini. Hari ini mungkin jadi kali terakhir aku ketemu kalian semua. Mulai sekarang, baik grup elang atau grup elang resmi sekalipun, sudah nggak ada urusan lagi denganku. Oh iya, benar ya. Selesai juga.